Ya, marilah anak-anak kita mulai video pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran kali ini akan membahas bab 8, yaitu pernapasan pada manusia. Apa saja yang dibahas di pembelajaran kali ini? Ada 2 ya. Pengertian pernapasan, seperti apa sih pernapasan itu, apa yang terlibat, dan sebagainya. Yang kedua, struktur dan fungsi pernapasan. Artinya alat-alat pernapasan atau organ yang berperan dalam pernapasan itu apa saja. Namun sebelum mulai dengan pembelajaran di video ini, kalian jangan lupa siapkan kertas polio bergaris 1 lembar, kertas HPS, stopwatch atau jam, ballpoint, dan pensil. Oke? Semangat ya, kita belajar pernapasan. Oke? Yuk. Ya, kita sampai pada bagian kelima, yaitu organ pernapasan manusia. Ada 3 pertanyaan ya. Apa sih organ pernapasan itu? Kemudian di mana letaknya? Dan yang ketiga, bagaimana bentuknya? Ya, kita jawab pertanyaan pertama ya. Apa sih organ pernapasan itu? Lihat jawabannya gambar A. Ada ya? Ada gambar A, yaitu adalah apa namanya? Ya, itu adalah paru-paru kita ya, paru-paru manusia. Kemudian di mana letaknya? Di badan kita sebelah mana paru-paru itu berada? Ya, lihat gambar B ya. Nah, gambar B ini paru-paru kita letaknya ada di dada ya, di bagian dada, tertutup oleh apa itu? Ya, lihat gambarnya nih, bagian B kalian lihat gambarnya. Tertutup oleh tulang rusuk di tengah-tengah ya, dilindungi, ada pelindungnya tulang rusuk. Jadi di tengah-tengah lihat ukurannya cukup besar ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah bentuknya? Nah, bentuknya, bagiannya, lihat bagian C ya. Mulai dari ada sambungannya dari mulai rongga hidung. Kemudian di leher, masuk ke leher, ada yang namanya tenggorokan. Kemudian ada bagian 2 kanan dan kiri. Oke ya, nanti kita lanjutkan lagi yang lebih jelas. Oke, yuk kita lanjutkan. Ya, masih bagian organ pernapasan 51. Nah, yang disebut organ pernapasan itu mulai dari rongga hidung ya. Kamu lihat gambar ini Ibu ambil dari buku paket ya. Ada rongga hidung, ada faring, ada laring. Lihat yang paling atas ya. Amati tulisannya memang kecil ya. Ada yang namanya rongga hidung. Rongga hidung itu tempat masuk udara atau keluar udara. Lihat salurannya ke bawah dari rongga hidung ke bawah ada yang namanya faring ya. Ada yang namanya faring. Lihat faring ya. Terus saluran, ini berupa saluran ya. Di rongga hidung, faring terus ke bawah. Ke bawah ada yang namanya trakea di paling bawah. Ada ketemu trakea paling bawah? Trakea itu batang tenggorokan. Oke, sekali lagi kamu amati organ pernapasan mulai dari rongga hidung masuk ke bawah. Nanti udara itu masuknya dari situ ya. Rongga hidung masuk ke bawah ke faring, faring pangkal tenggorokan, langsung ke bawah ke trakea. Ada trakea di sana ya, itu tenggorokan. Oke, kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Ya, anak-anakku sekalian, kita lihat nih gambar yang diperjelas lagi. Organ pernapasan manusia bagian 52. Kita lihat nomor 1. Ya, lihat nomor 1. Itu ada paru-paru kanan. Ya, kenapa sih kanan yang itu? Jangan tertukar ya. Ini paru-paru, anggap paru-paru ibu. Kamu mau melihat ibu. Bagi ibu kanan adalah nomor 1. Lihat nomor 2. Ada ya, nomor 2, paru-paru kiri. Nah, kita bandingkan nih. Ukuran paru-paru kanan dan ukuran paru-paru kiri sama atau beda? Kalau dari sini terlihat sama ya, tapi sebenarnya ini aslinya paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Karena paru-paru kanan ada 3 bagian. Lihat tuh ada bagiannya, ada garis ya, garis 2, 1, 2, 3. 3 bagian, namanya 3 lobus. Kalau paru-paru kiri 2 lobus. Oke, kita lihat apa sih nama-namanya, bagian-bagiannya. Lihat nomor 3. Ini untuk masuknya udara. Masuknya udara dari tadi dari hidung,
kemudian ke bawah lagi masuk ke pangkal tenggorokan. Ujungnya ini pangkal tenggorokan. Kemudian masuk ke bawah ke nomor 4. Ya, seperti tabung, ada cincin-cincinnya. Ini terbuat dari tulang rawan. Itu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan bercabang dua, ke kanan dan ke kiri. Ya, itu namanya bronkus. Nomor 5. Nomor 5, bronkus bercabang lagi dua, namanya bronkiolus. Jelas ya? Bronkiolus nomor 6. Oke, nah dari bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil. Nah, disinilah namanya alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas. Ya, eh, pertukaran gas CO2 keluar dan oksigen masuk. Ya, di alveolus itu adalah gelembung-gelembung yang berisi udara. Oke, disinilah terjadinya pertukaran gas di alveolus. Ya, oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan tayangan berikutnya. Nah, yang ibu tadi bilang, gelembung-gelembung kecil di ujung bronkiolus ada namanya alveolus ya. Nah, lihat ya kalian, lihat tuh gelembung-gelembungnya itu kecil-kecil, udah diperbesar nih. Struktur paru-paru, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Ya kalian lihat fokus di alveolusnya. Alveolus itu seperti itu ya, isinya udara. Jadi kita bernafas dikumpulkan di alveolus. Jadi cukup banyak nih. Sangat banyak di permukaan paru-paru itu eh, banyak sekali alveolus. Tadi alveolus fungsinya untuk apa? Ya, ya, disinilah ada pembuluh darah pertukaran oksigen dan CO2. Oksigen masuk ke dalam tubuh, CO2 dibuang. Di sini di alveolus. Oke, kita lanjutkan tayangan berikutnya. Ya, baiklah anak-anak, kita mulai dan kita lanjutkan dengan nomor 6. Lah, kok nomor 6? Pada baru video ini? Ya, karena video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Ya, video sebelumnya 81, sekarang video 82. Artinya video bab 8 bagian kedua. Membahas tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, nah di sini ada mekanisme inspirasi, ada mekanisme ekspirasi. Kita bedakan dulu ya antara in dan ex. In dalam bahasa Inggris ada masuk, ex keluar, keluar ya, luar ya. Jadi inspirasi udara masuk, lihat di paling atas. Dari hidung kita udara masuk. Mekanisme ekspirasi, lihat cirinya adalah udara keluar. Oke, jelas ya? Nah, yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana sih kondisi dada kita, paru-paru dan sebagainya pada saat udara masuk, pada saat udara keluar. Oke, kita lihat. Pada saat udara masuk, udara masuk, inspirasi, udara masuk. Nah, otot tulang rusuk berkontraksi. Ya, tulang rusuk kita karena paru-paru ditutupi oleh tulang rusuk ya. Itu tulang rusuk kita berkontraksi sehingga nih rongga dada akan mengembang. Karena udara masuk, rongga dada jadi membesar, mengembang. Nah, lihat keadaan paru-paru juga membesar dan diafragma juga berkontraksi. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang sebaliknya. Pada saat mekanisme ekspirasi udara keluar, menghembuskan. Di udara dikeluarkan, lihat rongga dada akan turun. Karena otot tulang rusuk relaksasi ya, sehingga rongga dada mengempis turun. Tulang rusuk relaksasi ke bawah, rongga dada mengempis. Jelas ya? Diafragma juga relaksasi. Oke? Jadi berbeda ya antara inspirasi dan ekspirasi. Jelas ya perbedaannya? Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kalian akan melakukan pengamatan pada diri sendiri. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan gambarkan lagi dengan Ibu ya saat bernapas.
bagian 7, inspirasi dan ekspirasi. Lebih jelasnya apa sih? Bagaimana? Begitu ya. Oke. Nah, pada saat kita bernapas, ada proses menarik napas ya. Coba kita misalnya nanti tarik napas yang panjang. Tarik napas, ya. Otomatis udara akan masuk. Hembuskan, ditiupkan, maka dihembuskan, udara akan keluar. Jelas ya? Jadi, pada saat narik napas yang panjang, tarik napas, udara masuk. Itu adalah inspirasi. Sekali lagi, udara masuk, inspirasi. Kemudian hembuskan, tiup. Udara keluar dari mulut dan hidung juga ya. Menghembuskan udara keluar. Namanya ekspirasi. Oke, lebih jelasnya lagi, kalian lakukan pengamatan pada diri sendiri ya. Oke, ya. Ya, sampailah sekarang pada pekerjaan kedua. Seperti biasa, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 7 di kertas polio bergaris. Nomor 8 bisa kalian kerjakan karena menggambar di kertas HPS. Ya, selamat bekerja. Oke, anak-anak masih semangat ya? Yuk, semangat. Kita akan mengamati bagaimana pernapasan yang dilakukan oleh tubuh kita ya. Aktivitas 2. Aktivitas 2 nih? Ya, karena aktivitas satunya ada di video pertama ya. Oke, kita amati bagaimana tubuh kita saat bernapas. Oke ya. Ini kamu melakukan pengamatan pada diri sendiri. Apa yang harus kalian lakukan? Oke, di sini ada langkah-langkahnya ya, ada 6 langkah. Pertama, letakkan tanganmu di dada. Simpan di dada semuanya ya. Oke, ya, di dada simpan. Kemudian hirup udara dalam-dalam. Tarik napas dalam dengan mengembangkan dada. Kemudian hembuskan. Nah, pernapasan ini disebut dengan pernapasan dada. Nah, pada saat pernapasan dada, ditarik napas tadi, amati bagaimana pergerakan dadamu. Sambil dipegang oleh tangan, kamu rasakan. Pada saat kamu menghirup udara, dada kalian bagaimana? Naik apa turun? Ya, ya, naik ya, dada kalian naik. Pada saat dada kalian naik, bagaimana nih tadi tulang rusuk, bagaimana rongga dada, dan bagaimana udara. Kemudian sekarang kedua, letakkan tangan kalian di perut. Iya, pegang di perut kalian ya. Tangan kalian pegang perut. Maksudnya untuk merasakan. Hirup udara dalam-dalam, kemudian sampai mengembang perut kalian, lalu hembuskan. Nah, saat menghembuskan, rasakan nih bagaimana perut kalian itu. Ya, amati. Nomor 6. Bagaimana pergerakan perut kalian saat kamu menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Oke, jelas ya? Nah, sekarang apa sih yang harus kamu diskusikan? Ada 3 nih, ya. 1, pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara, inspirasi, dan ketika kamu menghembuskan udara atau ekspirasi. Yang kedua, pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika kamu menghirup udara atau inspirasi dan ketika kamu menghembuskan udara atau ekspirasi. Jelas ya? Jadi kita ingin tahu nih pada saat inspirasi, pada saat ekspirasi, bagaimana keadaan dada dan perut kalian. Apa perbedaan proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut? Jelaskan ya. Dan apa kesimpulan kamu? Oke. Pengamatan kalian atau aktivitas kedua kalian, kalian tuliskan ya. Tuliskannya seperti apa sih? Nah, tuliskannya seperti pada tayangan berikutnya. Oke, yuk. Oke, anak-anak, kita sampai pada pekerjaan yang ketiga. Ada yang harus kalian isi. Tabel ini kalian buat ya di kertas polio bergaris ya. Oke, kamu kerjakan yang di kotak kosongnya inspirasi, ekspirasi itu kalian isi. Oke, selamat bekerja. Ya, masih semangat ya anak-anakku sekalian.
setelah kalian melakukan pengamatan pada diri sendiri, kita lanjutkan pada materi ke-8, yaitu frekuensi pernapasan manusia. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya, frekuensi atau jumlah pernapasan pada manusia. Ada yang banyak, ada yang sedikit, dalam 1 menit, dalam 1 jam, dalam 1 hari, oke ya, berbeda-beda. Nah, ternyata setiap orang juga frekuensi atau jumlah pernapasan manusia itu ada yang menentukan, ada faktor penentunya. Ada A, B, C, D, E ya. Jadi ada 5 yang mempengaruhi jumlah bernapas pada manusia. Yang pertama adalah umur ya. Umur ternyata menentukan, maka semakin rendah frekuensi pernapasan, hal ini berhubungan erat dengan berkurangnya proporsi kebutuhan energi ya. Nah, kalau semakin banyak kebutuhan energi, maka dia bernapasnya lebih sering. Oke, kemudian jenis kelamin. Oh, ternyata laki-laki dan perempuan juga berbeda ya cara bernapasnya. Oke, menurut kalian laki-laki atau perempuan nih yang lebih banyak bernafas? Oke, lihat aktivitasnya mana aktivitasnya yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Oke, jadi menunjukkan bahwa metabolisme laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Karena lihat aktivitasnya. Oke, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensinya. Kalau suhu tubuh kita tinggi, maka bernapasnya juga akan lebih cepat. Oke ya, karena metabolisme tubuh juga mempengaruhi. Oke, selanjutnya adalah posisi tubuh. Sangat berpengaruh terhadap frekuensi bernapas. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung ya. Otomatis kalian pada saat tidur, sedang kalian misalnya berdiri, itu adalah sangat mempengaruhi ya posisi tubuh itu. Kemudian yang ini kebutuhan sedangkan pada saat posisi tubuh duduk juga ya itu akan berbeda dengan saat kita berbaring. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah kegiatan aktivitas tubuh ya. Nah, tentu saja menurut kalian bagaimana nih? Orang yang aktivitasnya tinggi dengan aktivitasnya rendah, mana yang lebih cepat? Kamu rasakan saja pada saat kamu olahraga, pada saat kamu berlari, ya, dengan kamu duduk. Bagaimana ya? Pada saat kamu berlari, napas kalian pasti tersengal-sengal ya. Nah, pasti itu. Nah, berarti pada saat olahraga, pernapasan kalian lebih sering. Jadi kebutuhan oksigennya lebih banyak. CO2 yang dikeluarkannya lebih banyak juga. Oke, jelas ya? Jadi ada 5 buah yang mempengaruhi frekuensi atau banyaknya pernapasan manusia. Tadi yang pertama umur. Oke, yang kedua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan ternyata berbeda ya. Laki-laki lebih banyak. Kemudian suhu tubuh. Nah, semakin tinggi tubuh seseorang, maka eh, pernapasannya lebih banyak. Posisi tubuh, oke, yang berdiri dan duduk pasti berbeda ya. Kemudian aktivitasnya tinggi dengan aktivitasnya rendah juga berbeda ya. Oke, ada 5. Oke, ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pekerjaan berikutnya. Oke, yuk semangat. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Nah, kalian punya pekerjaan yang keempat nih, menuliskan yang Ibu jelaskan tadi, yang mempengaruhi frekuensi pernapasan ya. Tadi Ibu jelaskan yang mempengaruhinya ada 5 hal. Ya, tulis di sini buat di kertas folio bergaris, buat tabel seperti ini. Itu ditulis ya, hal yang mempengaruhinya apa saja yang 5, kemudian frekuensi pernapasan tinggi. Tadi misalnya kalau usia, kalau yang muda atau yang tua, laki-laki, perempuan, siapa yang tinggi pernapasannya, laki-laki atau perempuan? Yang rendah, laki-laki atau perempuan? Oke, jelas ya. Kamu isi pekerjaan ini, jangan lupa matikan dulu videonya. Kemudian selesaikan pekerjaan ini, baru lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, selamat bekerja.
Nah, sampailah kalian pada pengiriman paket belajar. Oke, caranya rapihkan semua pekerjaan yang ada di video ini yang sudah kalian buat di kertas folio bergaris atau kertas HVS. Yang kedua, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA kalian. Ketiga, belajar bahasan di video ini belum selesai. Maka kalian harus melanjutkan pada video berikutnya dalam bahasan yang baru. Oke? Tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Oke, Ibu tunggu di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.